Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, beberapa waktu lalu saya mengikuti BIMTEK AKN yang diadakan oleh Kemdikbud melalui portal layanan program GTK. Berikut ini materinya. Silakan Bapak Ibu untuk mencermati. Perlu Bapak Ibu guru ketahui bahwa Diklat Asesmen Kompetensi Minimum merupakan salah satu jenis diklat yang diadakan oleh pemerintah melalui Kemendikbud. Diklat ini ditujukan kepada GTK dan diklat ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Mutu pendidikan yang baik dapat dilihat dari proses pembelajarannya. Untuk mengikuti diklat ini, kita harus masuk di dalam program Kemendikbud, program Guru Belajar. Program Guru Belajar adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan bagi guru. Pembelajaran pada program Guru Belajar merupakan upaya mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Program Guru Belajar yang dapat diikuti ada 4 seri. Untuk masuk ke program Guru Belajar, khususnya seri asesmen kompetensi minimum, kita ikuti langkah pada halaman berikut. Untuk mengikuti BIMTEK ini, Bapak Ibu guru dapat mencari alamat SIM TKP dari internet, kemudian kita masuk ke portal layanan program GTK Kemendikbud, lalu kita klik Guru Belajar. Setelah kita masuk ke ruang Guru Belajar, maka kita klik pada tanda masuk. Nah, sekarang kita pilih asesmen kompetensi minimum, kemudian klik pada tanda selengkapnya. Kemudian kita masuk ke akun kita menggunakan nomor UKG @guruku.id. Ya, Bapak Ibu tentunya masih ingat alamat surel masing-masing, kemudian diisi passwordnya, lalu kita masuk. Bapak Ibu guru, BIMTEK ini waktunya adalah 32 jam, jadi cukup lama dan Bapak Ibu guru cukup untuk mengikutinya selama beberapa hari. Oleh karena itu, apabila nantinya materi yang ada pada video ini tidak semuanya dapat terbaca, maka saya akan membagikan alamat weblog ya di kolom deskripsi agar Bapak Ibu guru dapat membaca semua materi yang ada. Oke, terima kasih. Bapak Ibu guru, BIMTEK ini waktunya cukup lama, yaitu 32 jam. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru punya waktu untuk belajar sedikit demi sedikit. Jadi apabila nanti di tayangan video ini tidak seluruh materi dapat Bapak Ibu guru ikuti, maka Bapak Ibu guru dapat membaca materi pada blog saya yang saya akan bagikan di kolom deskripsi. Ya, jadi Bapak Ibu guru cukup mengikuti diklat ini dengan sungguh-sungguh tetapi tetap santai. Bapak Ibu guru, BIMTEK ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu orientasi, BIMTEK, dan pengimbasan. Yang akan Bapak Ibu guru ikuti pada awal mula adalah orientasi dan BIMTEK. Lalu setelah selesai, Bapak Ibu guru memberikan pengimbasan dengan cara membuat video, kemudian video itu diunggah ke dalam YouTube, ya. Lalu alamat YouTube-nya Bapak Ibu guru kirim ke akun Bapak Ibu guru. Setelah Bapak Ibu guru mempelajari materi yang ada pada orientasi, nanti Bapak Ibu guru mengisi kolom refleksi
Ya, nanti kalau sudah selesai, kemudian kita mencentang kotak hijau yang ada pada kanan bawah. Kemudian kalau sudah, kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Ya, kita tidak usah perlu khawatir jika salah klik, karena jika kita sudah klik tanda centang, maka refleksi orientasi akan tersimpan dengan sendirinya. Pada halaman ini, yaitu latar belakang dan kebijakan asesmen nasional, isinya tentang mengapa kita melakukan AKM, ya, karena dilatar belakangi oleh kondisi pendidikan yang ada di Indonesia. Pada intinya, asesmen nasional mengapa harus diterapkan? Ini tentunya untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Apa sih pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional diberikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan ujian akhir, tetapi difokuskan pada pencapaian kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Inilah kecakapan hidup abad 21 yang kita harapkan dari para peserta didik kita, yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain itu, tuntutan kecakapan abad 21 antara lain adalah profil pelajar Pancasila yang juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Inilah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Bapak Ibu Guru dapat melihat penjelasan lebih rinci mengenai profil pelajar Pancasila melalui tautan profil pelajar Pancasila. Silahkan dicari di internet. Ini ya Bapak Ibu Guru, kompetensi siswa yang kita harapkan, yaitu kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat terukur melalui asesmen nasional, baik itu asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, setelah Bapak Ibu Guru mendapatkan materi tentang refleksi orientasi, sekarang jangan lupa kerjakan kuisnya, ya. Kemudian kalau sudah diklik tanda hijau yang ada di sudut kanan bawah. Bapak Ibu Guru sudah selesai mengikuti masa orientasi. Sekarang Bapak Ibu Guru silakan mengikuti materi BIMTEK. Di sini ada beberapa program, yaitu yang pertama konsep asesmen nasional, kemudian yang kedua teknik pelaksanaannya, lalu yang ketiga butir soal asesmen literasi membaca, yang keempat butir soal asesmen numerasi, dan yang kelima adalah tindak lanjut laporan. Bapak Ibu Guru akan mengikuti BIMTEK ini secara efektif jika Bapak Ibu Guru mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti, ya, kemudian mempelajari secara seksama semua konsep yang diberikan,
lalu mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya, melakukan latihan secara mandiri dan berkala, dan jika sudah mengetahui tujuan dan secara efektif mengikuti program, Bapak Ibu Guru nanti akan mengikuti asesmen pra program. Ya, ada 30 soal yang Bapak Ibu Guru dapat isi, di mana soal ini nantinya akan sama dengan soal yang ada pada asesmen post program. Nah, Bapak Ibu Guru, ada 30 soal pilihan ganda yang akan Bapak Ibu Guru kerjakan. Jangan lupa ya, dikerjakan sebaik-baiknya. Berapapun nilainya tidak masalah Bapak Ibu Guru. Ya, jadi nggak usah takut apabila nanti terus nilainya kurang. Soal-soal yang ada nantinya ini hanya diberikan kepada Bapak Ibu Guru yang tingkat SMP ya, karena yang tingkat SD dan SMA atau SMK itu sudah beda lagi. Setelah Bapak Ibu Guru mengisi soal-soal pada pra program, maka Bapak Ibu Guru akan masuk pada pengantar diklat. Jangan lupa tandai tanda selesai ya, agar Bapak Ibu Guru dapat melanjutkan ke materi selanjutnya. Ini materi BIMTEK-nya ya Bapak Ibu Guru. Jadi kita mulai dari tujuan dan manfaat asesmen nasional. Ya, jadi kita akan menghadapi perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional. Nah, ini materi dari BIMTEK kita, yaitu isinya antara lain ya, yang awal adalah tujuan dan manfaat asesmen nasional. Kita akan menghadapi perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional. Asesmen nasional ini akan menghasilkan informasi untuk memantau, yaitu perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan kita. Asesmen nasional bertujuan untuk pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Ya, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Hasil dari asesmen nasional diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa asesmen hasil nasional nantinya hasilnya akan dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional di Indonesia. Asesmen nasional ini tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Jadi tidak usah khawatir dengan nilainya ya. Jadi ini gambaran manfaat asesmen nasional. Yang pertama merupakan potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kemudian yang kedua sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dan yang ketiga sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Pada akhirnya asesmen nasional ini akan menuntut guru dan pihak sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya untuk menciptakan siswa yang lebih kompeten. Ini contohnya ya Bapak Ibu Guru, bagaimana kalau kita ingin mengembangkan keterampilan literasi pada siswa, ya, ataupun bagaimana keterampilan numerasi pada siswa dapat dikembangkan.
Nah, setelah selesai mengikuti materi ini, Bapak Ibu Guru dapat melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Jangan lupa ya, tandai selesai, lalu lanjutkan. Sekarang kita akan membandingkan bagaimana dengan asesmen nasional dengan ujian nasional. Silakan Bapak Ibu Guru cermati, baik itu tujuan pelaksanaannya, jenjang penilaiannya, kemudian level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaiannya. Ini penjelasan dari perbedaan tadi. Jika Bapak Ibu Guru tidak sempat membaca pada video ini, nanti Bapak Ibu Guru bisa melihat pada blog saya. Ini masih perbedaan antara ujian nasional dengan asesmen nasional. Jika Bapak Ibu Guru sudah mempelajari perbandingan tadi, maka jangan lupa tandai selesai, kemudian lanjutkan ke materi berikutnya. Ini uraian lebih jelas tentang ujian nasional. Ternyata lumayan banyak juga kekurangannya ya dibandingkan dengan asesmen nasional. Jika Bapak Ibu Guru punya kesempatan, silahkan membaca penjelasan lengkap ya pada tautan tanya jawab ujian nasional. Ya, kemudian kalau sudah Bapak Ibu Guru baca, tentunya ini akan menambah wawasan dan jika ingin melanjutkan materi selanjutnya, Bapak Ibu Guru bisa menandai selesai ya lalu dilanjutkan lagi. Nah, begitulah Bapak Ibu Guru, jadi itu adalah konsep asesmen nasional. Jika Bapak Ibu Guru sudah sempat membaca materi dari blog saya, kemudian Bapak Ibu Guru bisa melanjutkan mengerjakan kuisnya. Di sini kuisnya ada 10 soal ya dengan memilih benar atau salah. Nah, kalau sudah selesai, kita akan mendapatkan lencana nih ya. Satu lencana sudah kita raih untuk kemudian kita bisa melanjutkan ke materi berikutnya lagi. Ini teknis pelaksanaan asesmen nasional ya Bapak Ibu Guru. Jadi jadwalnya dibagi menjadi 2 hari, yaitu hari pertama dan hari kedua. Ya, kemudian jenjangnya untuk SD atau MI dan paket A atau ULA untuk literasi 75 menit yaitu pada hari pertama ditambah dengan survei karakter 20 menit. Kemudian hari keduanya tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan untuk yang SMP atau yang sederajat dan juga SMA atau yang sederajat, tes literasinya 90 menit pada hari pertama, ditambah survei karakter 30 menit. Ya, sedangkan hari kedua, tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Materi asesmen nasional tadi sudah dijelaskan ada 3, yaitu AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ya, untuk AKM dibagi lagi menjadi 2, yaitu literasi dan numerasi. Untuk literasi, materinya memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan untuk numerasi, materinya meliputi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional ini berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi pertanyaan yang disajikan tergantung dari kemampuan siswa. Siapa yang menjadi peserta AKM? Ya, jadi seluruh satuan pendidikan
tidak semua murid dan pemilihan sampel dilakukan secara acak. Ya, berbeda sekali dengan ujian nasional atau UN, di mana semua siswa harus ikut mengerjakan. Kemudian untuk kriteria peserta AN, yaitu tadi sudah dijelaskan di depan juga, yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil untuk yang SD itu kelas 5, untuk yang SMP itu kelas 8, dan yang SMA itu kelas 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Saya ingatkan lagi pada Bapak Ibu Guru bahwa peserta dari asesmen nasional ini akan dipilih secara acak oleh pemerintah. Alasan mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa, karena asesmen nasional tidak untuk menentukan kelulusan dari siswa secara individu. Ya, jadi penilaian siswa itu adalah kewenangan dari pendidik. Sedangkan asesmen nasional adalah cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Ya, jadi yang diperlukan adalah informasi dari sampel saja yang mewakili populasi siswa di tiap sekolah. Terus apa alasannya? Mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Karena siswa tadi sudah mendapatkan proses pembelajaran. Ya, kemudian di asesmen, setelah itu kita melihat hasilnya, kemudian siswa tadi masih bisa mengikuti perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah yang bersangkutan. Jadi tadi itu adalah alasan mengapa tidak semua siswa mengikuti asesmen nasional. Selain siswa yang mengikuti asesmen nasional juga guru dan kepala sekolah. Nah, jika Bapak Ibu guru sudah mengikuti materi ini, silahkan mengikuti aktivitas selanjutnya ya. Jangan lupa tandai selesai dulu pada kotak hijau yang ada di bawah bagian kanan. Sekali lagi Bapak Ibu guru, kita nggak usah memikirkan nilai yang kita peroleh ya. Jadi pokoknya ikuti saja. Kemudian kalau nilainya masih belum mencukupi untuk lulus, nanti ada kesempatan 3 kali bagi kita ya. Kalau sudah selesai pada tahapan yang sebelumnya, mari kita lanjutkan. Jangan lupa untuk materi selanjutnya kita akan berbagi pengalaman mulai dengan materi kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nanti kalau kuisnya sudah dikerjakan, maka Bapak Ibu guru akan mendapatkan rencana yang kedua. Jangan lupa refleksi topik 2 dikerjakan, yaitu teknis pelaksanaan asesmen nasional. Sekedar pemberitahuan, Bapak Ibu guru dapat memantau pekerjaan Bapak Ibu guru pada BIMTEK ini pada materi yang telah tercentang di sebelah kiri itu ya. Jadi itu kalau misalkan ada centangan yang pada bulatan hijau dan bulatan biru, berarti itu sudah dikerjakan. Bapak Ibu guru ingin melihat lagi isinya, itu bisa, silahkan dibuka saja. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti materi tentang asesmen literasi pada bagian membaca tingkat SMP. Materi yang pertama adalah konsep literasi membaca.
Untuk membaca itu terdiri dari dua, yaitu membaca dan menulis. Kemudian mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Untuk konten pada literasi membaca, ini terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Ini materi komponen AKM literasi membaca ya Bapak Ibu Guru. Ada konten, ada proses kognitif, dan ada konteks. Ya, untuk konten ada dua, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Sedangkan untuk proses kognitif ada menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan untuk konteks ada personal, ada sosial budaya, dan ada saintifik. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu Guru akan berlatih menganalisis tahap asesmen tingkat SMP. Ya, pada tingkat SMP ini terdapat dua level pembelajaran, yaitu level pembelajaran 1 tentang literasi membaca teks fiksi, dan yang kedua adalah level pembelajaran literasi membaca teks informasi. Bapak Ibu Guru nanti bisa mencari materinya di internet. Ini contoh butir asesmen literasi tingkat SMP. Ya, karena namanya literasi, maka bacaannya di sini cukup panjang. Setelah siswa membaca, maka siswa dapat mengerjakan soal-soal yang pilihan ganda. Ini contoh soal berikutnya. Contoh dialognya cukup panjang juga. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu Guru. Jadi biar anak-anak terbiasa membaca. Jadi biar tidak main instan ya. Jadi dengan bacaan yang pendek-pendek begitu. Jadi sehingga anak-anak akan tidak terbiasa ya untuk memahami sebuah bacaan. Untuk soal kedua masih pilihan ganda. Silahkan Bapak Ibu Guru kalau mau melihat contoh butir soal untuk uji kompetensi ini. Setelah melihat contoh soal yang ada ya di internet, banyak sekali tadi, nanti Bapak Ibu Guru bisa latihan membuat soal sendiri ya. Untuk yang literasi untuk guru SMP di sini tadi banyak sekali disediakan. Nah, Bapak Ibu Guru bisa melihat pada tulisan yang kuning. Jadi kompetensi literasi dicoba Bapak Ibu Guru untuk membuat 3 buah soal dengan bentuk yang berbeda-beda. Ya, jadi misalkan tadi ada pilihan ganda. Ya. Pertanyaan-pertanyaan dikembangkannya nanti bukan berdasar pada hafalan, tapi pada kompetensi. Ya, jadi agar memberikan kesempatan pada siswa untuk terus mengembangkan kemampuan dasar literasinya. Ya. Kemudian kalau sudah selesai, Bapak Ibu Guru silahkan mencoba kuis yang ada, lalu dikerjakan juga refleksinya. Jangan lupa klik tanda hijau ya untuk melanjutkan pada materi selanjutnya. Kemudian kalau sudah selesai pada tahapan ini, berarti Bapak Ibu Guru telah menyelesaikan BIMTEK sejumlah 60%. Ya, paling enggak ini sudah pada hari kedua atau hari ketiga ya. Untuk materi selanjutnya yaitu asesmen numerasi pada tingkat SMP. Nah, kita melanjutkan pada pengenalan asesmen kompetensi
minimum numerasi ya. Di sini nanti ada 4 macam, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Ini komponennya ya Bapak Ibu Guru. Jadi untuk komponen AKM numerasi, untuk konten itu ada bilangan meliputi representasi, sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan. Ya, kemudian yang kedua ada pengukuran dan geometri. Kemudian yang ketiga data dan ketidakpastian, serta yang keempat adalah aljabar. Sedangkan untuk proses kognitif ada pemahaman, penerapan, dan penalaran, serta untuk yang konteks ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Sekarang kita menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMP. Ya, di sini hanya ada satu level pembelajaran. Nanti Bapak Ibu guru bisa melihat pada link di internet ya. Cari saja dengan judul level pembelajaran 1 numerasi. Ini contoh butir asesmen numerasi tingkat SMP yang Bapak Ibu guru bisa berikan kepada para siswa. Untuk contoh soalnya, misalkan untuk memahami bilangan cacah, kita bisa membuat contoh soal tentang rumah ideal, ya, agar siswa dapat memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungannya antara bangun datar serta dapat menggunakan teorema Pythagoras. Ini contoh soal yang berbeda, ya. Jadi tidak harus sama persis ya Bapak Ibu guru. Nah, ini soal jawaban untuk pilihan gandanya. Nanti Bapak Ibu guru bisa mencari contoh-contoh soal kompetensi 1, level 1 di internet. Yang ini contoh soal untuk menghitung volume bangun pada ruang dan luas pada permukaan. Bisa kita gunakan gambar. Ini contoh soal dan jawabannya. Kemudian Bapak Ibu guru bisa melihat lebih banyak lagi contoh-contoh soal di internet ya, melalui tautan-tautan yang bertanda kuning ya, berhuruf kuning. Setelah Bapak Ibu guru bisa melihat contoh soal, sekarang Bapak Ibu guru juga bisa latihan untuk membuat soal asesmen untuk jenis numerasi tingkat SMP. Ini contoh yang lain ya Bapak Ibu guru. Ini juga contoh yang lainnya lagi. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu guru bisa mengikuti kuis yang ada, ya. Kemudian kalau sudah, refleksinya juga jangan lupa diisi. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu guru bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, materi selanjutnya adalah tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Ini merupakan topik terakhir ya dari BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum, yaitu mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Nah, hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Ya. Untuk yang paling sederhana itu adalah apabila siswa mencapai tingkat kompetensi yaitu perlu intervensi khusus. Ini yang paling istilahnya paling sederhana ya. Kemudian agak meningkat sedikit adalah tingkat dasar, yang sudah lumayan bagus adalah tingkat cakap, dan yang paling bagus adalah apabila siswa sampai pada tingkat mahir ya Bapak Ibu guru. Jadi ini Bapak Ibu guru bisa melihat detailnya pada penjelasan yang ada.
Untuk penguasaan numerasi ada 4 kelompok juga, yaitu perlu, intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Nah, silahkan Bapak Ibu Guru bisa mencari materi tentang AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Dari selanjutnya, Bapak Ibu Guru ini menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran yang berbasis konten. Ini penjelasannya, nanti Bapak Ibu Guru bisa membaca lebih detail ya di blog saya. Ini gambaran lebih jelasnya ya Bapak Ibu Guru. Berikutnya adalah materi analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Ini ilustrasinya. Ini penjelasan lebih detail untuk kategori tadi ya. Yang pertama itu yang tadi paling sederhana penguasaannya, yaitu perlu intervensi khusus ya. Kebutuhannya apa, struktur pembelajarannya harus bagaimana, ya cara formal dan informalnya, kemudian pendekatan yang dilakukan. Begitu juga jika siswa sudah sampai pada kompetensi dasar. Ini jika siswa sudah mencapai kompetensi cakap, ya, tentunya dengan yang tadi berbeda sekali. Apalagi jika siswa sudah sampai pada kompetensi mahir, ya, ini yang paling tinggi tingkatannya. Untuk materi selanjutnya yaitu merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil dari laporan asesmen kompetensi minimum yang sudah diraih oleh siswa. Tentunya berbeda ya rekomendasinya, baik itu untuk siswa yang perlu intervensi khusus, untuk siswa yang baru sampai tingkat dasar, yang tingkat cakap maupun yang sudah mahir. Nah, ini contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran. Bapak Ibu nanti bisa melihat contoh dari eksplorasi dengan koordinat Kartesius ini pada materi BIMTEK ya. Nah, karena literasi itu tidak terbatas pada keterampilan membaca dan menulis, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah literasi itu bisa dikembangkan, diterapkan dalam pembelajaran yang non-bahasa. Nih Bapak Ibu Guru ya, kemampuan literasi dalam matematika disebut sebagai numerasi. Numerasi memiliki proses perkembangan yang sepadan dengan kemampuan literasi, ya, di mana seseorang mampu memahami simbol-simbol dan angka untuk memecahkan masalah. Jadi tidak harus dengan literasi atau bacaan. Nah, terus bagaimana contohnya untuk melatihkan keterampilan numerasi pada matematika? Silahkan Bapak Ibu Guru bisa membaca materi pada slide ini yang ada di blog ya. Yang ini juga silahkan. Materi ini menjawab pertanyaan apa manfaat dari proses belajar tersebut. Nah, untuk mengetahui tentang guru Susan tadi, Bapak Ibu Guru bisa mencari di internet, ya, silakan. Kemudian contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi juga dapat Bapak Ibu Guru cari di internet. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu Guru bisa melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Jangan lupa ya tanda centang di
klik dulu. Nah, sekarang pada halaman ini kita akan mengetahui bagaimana peran asesmen dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Ya, jadi murid itu akan mendapatkan pengalaman belajar melalui asesmen, kemudian kurikulum dan proses pembelajaran yang dilalui. Ya, jangan lupa Bapak Ibu guru betul-betul menguasai apa itu asesmen kompetensi, ya, agar tidak salah di dalam melakukan proses pembelajaran. Dalam segitiga belajar tadi ada 3 poin utama ya dalam menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu, yaitu ada kurikulum, kemudian proses yang terjadi, serta asesmen yang diberikan, yang dilakukan. Nah, kita sudah sampai pada kuis tindak lanjut dari laporan hasil asesmen nasional yang sudah Bapak Ibu guru lakukan tadi ya. Di sini nanti ada 10 soal lagi, itu soal benar salah, silahkan diisi. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu lulus nanti akan mendapatkan sertifikat BIMTEK yang lamanya 32 jam. Jika Bapak Ibu guru tidak lulus, ini karena Bapak Ibu guru tidak menyelesaikan BIMTEK sesuai waktu yang disediakan atau di sini mundur ya. Jadi tidak selesai. Kemudian jika pencapaian nilainya masih di bawah 70%. Itu aja ya Bapak Ibu guru. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah melihat